Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wawis Darta dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IHSG pada minggu ini. Sebelumnya kita akan sedikit mereview bagaimana performa dari Bursa Saham Indonesia pada pekan lalu. Pada pekan lalu IHSG akhirnya mengalami pelemahan setelah selama 4 minggu berturut-turut sebelumnya mengalami penguatan yang signifikan. IHSG selama pekan lalu tercatat turun sebesar 1,13% ke posisi 4.819,324. Sedangkan indeks untuk saham-saham blue chips yaitu indeks LQ45 juga tercatat melemah sebesar 1,86% ke posisi 821,749. Secara sektoral pun dapat dilihat hampir semua sektor mengalami pelemahan, di mana pelemahan yang paling signifikan dialami oleh sektor aneka industri, di mana tercatat indeks aneka industri merosot hampir 7% selama pekan lalu. Sedangkan beberapa sektor yang masih berhasil membukukan penguatan pada pekan lalu antara lain adalah seperti sektor industri dasar, sektor finansial, dan sektor perdagangan. Selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi untuk mempengaruhi pergerakan IHSG pada minggu ini. Yang pertama dari sisi fundamental positif, yang pertama adalah datang dari positifnya data ekonomi Amerika Serikat belakangan ini, terutama sektor tenaga kerja yang menunjukkan perbaikan, sehingga hal ini meningkatkan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Lalu sentimen positif yang kedua datang dari euforia pergantian gubernur Bank of Japan, di mana calon gubernur Bank of Japan yang baru yaitu Haruhiko Kuroda nyatakan bahwa ia akan berusaha keras untuk mengakhiri deflasi yang sudah menghantui Jepang selama kurang lebih 15 tahun terakhir ini. Sedangkan yang terakhir, yang dimana merupakan sentimen positif yang paling kuat, adalah positifnya kinerja keuangan sebagian besar emiten Bursa Efek Indonesia yang sudah merilis laporan keuangan untuk periode tahun 2012-nya. Antara lain pada pekan lalu yang sudah dirilis seperti PT Indosemen Tunggal Prakarsa yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 4,76 triliun atau naik 32% dibandingkan tahun 2011. Lalu juga PT Alam Sutra Realty membukukan kenaikan laba bersih hampir 100% di tahun 2012. Selanjutnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau BJBR juga mengalami peningkatan laba bersih hampir 24%. Berikutnya adalah PT Bank CIMB Niaga yang juga mengalami peningkatan laba bersih sebesar 33%. Lalu PT HM Sampurna atau HMSP juga mengalami peningkatan laba bersih sebesar 21,77% di tahun 2012. Yang terakhir adalah PT Waskita Karya yang juga membukukan kenaikan laba bersih sebesar 47% di tahun 2012. Selanjutnya untuk fundamental negatif, tampaknya saat ini yang terutama adalah datang dari kembali memanasnya isu krisis utang di kawasan Eropa. Para investor kembali mengkhawatirkan bahwa Eropa berpotensi untuk kembali mengalami krisis setelah para menteri keuangan Eropa menyetujui untuk membebankan pajak atau pungutan bagi deposito bank di Cyprus sebagai salah satu syarat bailout bagi Cyprus. Selanjutnya, beberapa data atau event penting yang perlu diperhatikan pada minggu ini antara lain seperti data building permits dari Amerika Serikat pada hari Selasa. Lalu data penting juga tampaknya cukup banyak pada hari Kamis minggu ini, antara lain seperti HSBC Flash Manufacturing PMI, Unemployment Claim dari Amerika Serikat, lalu Existing Home Sales dari Amerika Serikat, serta Philly Fed Manufacturing Index dari Amerika Serikat juga. Selain itu perlu diperhatikan juga pernyataan The Fed pada hari Kamis dini hari. Selanjutnya untuk melihat lebih jelas bagaimana pergerakan IHSG, mari kita lihat chart IHSG berikut ini. Dapat dilihat bahwa IHSG saat ini masih berada dalam tren yang bullish dan saat ini masih dalam arah mengarah ke level psikologis 5000. Namun secara indikator teknikal baik relative strength index maupun stokastik menunjukkan
bahwa IHSG memang sebelumnya sudah overbought dan saat ini cenderung masih rawan untuk mengalami koreksi. Namun support yang kuat untuk menahan pelemahan dari IHSG diperkirakan dapat ditemukan pada kisaran 4.700, sehingga secara teknikal diperkirakan IHSG dalam jangka pendek masih cukup rawan untuk mengalami pelemahan sebelum melanjutkan uptrendnya. Baik, kesimpulannya, secara fundamental bursa saham Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang sangat bullish, sedangkan secara teknikal diperkirakan dalam jangka pendek IHSG ada potensi untuk kembali mengalami koreksi sebelum melanjutkan uptrendnya. Baik, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk kali ini bersama saya Wawis Darta. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.